Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kelight, kita kembali bersama di malam ini di We On. Saya Angga Andika dan Bung Lex siap menemani Anda menikmati malam minggu ini, tentu dengan informasi-informasi yang cukup menarik, apalagi sekarang tengah marak ya, di mana-mana diberitakan tentang kecelakaan. Ya, kita semua turut berduka cita ya atas meninggalnya pasangan Angel, ya, dan Febri Diansyah. Setahun ya, belum ya? Belum. Udah. Udah setahun kan, sudah anaknya juga sudah ini. Besar. Kemarin lihat foto anaknya itu memar di pas matanya. Dan bengkak kan itunya, sampai diinfus juga katanya. Rada menyedihkan. Nah, terkait dengan itu, karena di media-media, beberapa media juga di online, juga di TV, juga di beberapa radio ya, kita ingin meminta mengklarifikasi apakah ini memang karena mengantuk atau apa gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, apakah dia seorang artis, apakah dia masyarakat biasa, ketika masuk tol, ketika masuk jalan tol, itu kita sudah siap-siap. Ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Apakah fisik kita, apakah pikiran kita mumet dengan utang misalnya. Itu jadi ngawur tuh. Jadi tidak konsentrasi. Itu yang membuat mungkin nanti bersama narasumber kita yang dulu pernah kita talk show di We On juga. Bang Yusri. Yusri Pulubu. Ya. Beliau nanti akan memberi komentar karena waktunya kita curi karena beliau sekarang sibuk nih. Lagi dicari-cari. Jadi most wanted people. Betul. Begini Bang, kebetulan memang contohnya selebritis ya, tapi sebetulnya kan jalan tol itu milik semua masyarakat gitu ya. Publik. Ya, publik. Jadi kita juga harus paham betul. Jadi kalau selebrita kan kecelakaan pasti akan diliput ya. Kalau kita mah lewat aja gitu. Tapi memang tapi memang kemampuan kita, maksudnya pengetahuan kita ketika kita mulai masuk jalan tol, kita harus benar-benar paham nih. Ini masyarakat juga perlu kita kita beritahu nih Bang, supaya mereka paham betul ketika kita sudah dibuka pintu masuk jalan tol, mulai dari situ kita harus konsentrasi. Gimana Bang? Faktor keletihan sangat memungkinkan itu terjadi, ditambah dengan profil jalan tol. Jalan tol itu selalu dikonotasi dengan bebas hambatan, betul? Dan kecepatannya relatif tinggi dibandingkan kecepatan di jalan-jalan biasa, khususnya dalam kota yang padat ya, yang banyak sekali komponen dinamisnya. Nah, jalan tol itu selain kecepatan tinggi dan situasinya, pemandangannya, scenery di sisi jalan sangat monoton. Dengan kecepatan yang monoton dan kecepatan tinggi yang dipahami berbahaya oleh pengemudi cenderung tidak dinamis di dalam mengemudi itu, diam saja. Nah, apa yang terjadi? Ini akan membuat pengemudi gampang terbuai atau masuk dalam situasi yang namanya fenomena highway hypnosis. Kalau nggak salah kita pernah bahas itu sebelumnya ya. Highway hypnosis, di mana orang tidak connected, tidak nyambung fokusnya, tapi dia dengan mata terbuka dan dia otaknya mungkin berpikir atau memikirkan sesuatu, ngelamun gitu loh. Ngelamun. Dan highway hypnosis ini disebabkan oleh situasi yang monoton. Situasi yang monoton, lingkungan yang monoton, yang tidak bisa menstimulus otak kita, dan itu ada di tol. Nah, kemudian melihat profil perjalanan atau dari background dari perjalanan, data keberangkatannya yaitu dikatakan ya saya baca adalah jam 5 pagi, sedangkan kecelakaan itu terjadi di jam 14.26 kalau tidak salah. Kalau tidak salah, sebentar, 12.26 atau 14.26 saya lupa ya. 12.26 kayaknya. Berapa? 12 jam 12-an. Oke, 12.26. Artinya
sudah ada sekitar 7 jam perjalanan, 7 jam perjalanan, dan ini juga menjelaskan fatigue itu lebih kuat terjadi di sini, bukan 1 jam perjalanan. Oke. Jadi pertama, kemungkinan faktor fatigue lebih dominan dari kecelakaan tersebut. Ketika fatigue terjadi atau keletihan terjadi, maka kemampuan persepsinya si pengemudi itu akan turun. Daya nalarnya akan turun. Logikanya akan turun, sehingga referensi yang dia ketahui bahwasanya menggunakan HP atau apa dilarang itu nggak main otaknya semua, karena sesungguhnya dia dalam keadaan letih. Nah, dari Instagram story-nya yang kita duga dia yang mengupload pada kejadian tersebut, dan itu terjadi di kilometer 555 atau kurang lebih 44 menit. Oke, 555 kilometer 555, itu dia mengupload, bahkan bisa testing di situ. Oke. Menceritakan situasi begitu, situasi perjalanan, dan kita lihat visual yang terjadi itu adalah, yang terlihat adalah kecepatan yang lumayan tinggi gitu, lumayan tinggi. Oke. Nah, tetapi perilaku ini jelas akan mengganggu konsentrasinya. Saya nggak mengatakan kalau pas dia kecelakaan itu dia sedang main HP. Saya nggak mengatakan itu, tetapi upload berdasarkan IG story-nya dia melakukan perilaku atau tindakan mengupload itu pada kilometer 555 yang notabene dia mengalami kecelakaan di setelah 117 km. Karena kan 672 atau 673 dikurang 555 kan kurang lebih 117 km ya. Nah, saya nggak mengatakan pada saat kecelakaan dia menggunakan HP, tapi patut diduga juga karena ada sejarah tentang itu. Ini perlu diinvestigasi lagi ya. Apakah itu dia, apakah itu hanya orang lain atau apa yang membuat, kita nggak tahu, perlu investigasi. Nah, jadi kesimpulan saya, 2 faktor yang mungkin terlibat di sini, yaitu faktor keletihan berdasarkan perjalanan kecelakaan di titik 672 atau 673 tadi, dan kemungkinan dia terganggu konsentrasi dari kebiasaan yang kita duga dia sering lakukan pada saat mengemudi, dan itu terbukti saat 44 menit sebelumnya dia masih sempat mengupload ya. Itu data ya. Jadi 2, keletihan dan distraksi. Keletihan dan distraksi. Distraksi artinya dia mengalami gangguan konsentrasi pada saat dia melakukan multitasking yang namanya driving ini. Demikian. Oke Bang, karena di sini juga di Zoom ini ada juga sahabat-sahabat Kilat yang bergabung Bang. Boleh nanti mereka bertanya ya. Silakan. Jadi sahabat, karena begini, dengan hotnya berita ini tentang kecelakaan kemarin, itu banyak sekali pendapat-pendapat dari bermacam latar belakang, justru yang mungkin akan berbahaya sekali karena mereka mungkin tidak kompeten dalam menjelaskan ini, tapi mereka mempunyai follower yang banyak atau fans yang banyak. Akhirnya ini bisa diterima oleh masyarakat sebagai pedoman, atau fansnya dia nih sebagai pedoman, karena yang bicara adalah figurnya dia, idolnya dia begitu. Jadi tolong berhati-hati, karena banyak sekali ada yang menyalahkan kendaraan, ada yang menyalahkan jalan tol dan lain-lain lah ya. Ini perlu dihati-hati. Dan kecepatan, nah kita bisa bicara semua aspek dari kecelakaan ini. Saya akan coba menjelaskan karena saya sudah sedikit mempelajari, dan saya juga mendapatkan input dari banyak media. Mungkin selama 2 hari ini ada 20 kali media yang mewawancara. Banyak betul. Waduh, sampai malam, pagi apa gitu. Baik, silakan. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, mungkin ini terkait dengan kelelahan gitu ya. Yes. Jadi ya ini idealnya itu untuk misalnya berapa lama sih? Apa namanya? Ada nggak ininya kira-kira setelah berjalan berapa kilometer kita harus istirahat istilahnya? Baik, Bung Lex. Pertanyaan ini bagus. Sebenarnya apa yang ditanyakan tadi itu harusnya ada. Jadi begini, berdasarkan siklus jam biologis tubuh manusia,
maka manusia mempunyai ketahanan-ketahanan pada saat melakukan aktivitas fisik. Di mana pada saat dia melakukan aktivitas fisik yang panjang, itu otomatis akan menjedot staminanya. Kalau di dalam aktivitas fisik tadi melibatkan persepsi, logika, empati, kontrol emosi, maka itu akan menyedot stamina yang lebih. Ditambah lagi kalau hujan, visibilitas turun, atau ditambah lagi dengan traffic yang padat, ramai, ini akan menyedot staminanya dibandingkan perjalanan yang sepi gitu ya. Jadi ini multifaktornya luar biasa. Dan tadi dikatakan tubuh manusia mempunyai titik-titik kebugaran berdasarkan jam biologis tubuh dia ya. Dan itu dikenal dengan circadian rhythm. Kalau kita pelajari data statistik dari jam biologis tubuh manusia, banyak sekali tragedi-tragedi di dunia ini yang melibatkan faktor-faktor keletihan. Jadi para ahli safety, ahli keselamatan, mereka merekomendasikan bahwasanya untuk perjalanan-perjalanan panjang itu disarankan, direkomendasikan setiap 2 jam, maksimal 2 jam, atau tanda-tanda keletihan tanpa menunggu 2 jam, dia harus berhenti untuk istirahat. Nah, lama perjalanan, total perjalanan dalam siklus 24 jam, maksimal perjalanan driving hours-nya, maksimal mengemudi atau jam mengemudinya tidak lebih dari 10 jam tanpa meninggalkan rest period atau periode istirahat yang tadi direkomendasikan. Nah, berbicara mengenai istirahat, pola istirahat, sistematis istirahat itu yang harus kita pahami. 2 jam pertama kita cukup stretching, keluar berhenti untuk memperlancarkan darah-darah kita akibat 2 jam melakukan aktivitas fisik, konsentrasi, memecahkan masalah, mencerna segala macam masalah dan memprioritaskan apa yang harus kita lakukan ini. Sebenarnya energinya luar biasa. Nah, kita turun mencari udara sirkulasi baru gitu ya, sekalian stretching, melihat kondisi mobil, ban, atau ada objek-objek keras di ban, mungkin kita bisa copot ya sambil ngerokok gitu. Stretching aja. Terus kemudian 2 jam berikut istirahat sedikit. Tuntutannya harus tidur. Loh, kok harus tidur? Nah, kita harus sepakat, kita sepakat istirahat yang paling berkualitas tidak ada lain kecuali tidur, bukan? Tapi kita sedang melakukan perjalanan. Kalau tidur berapa hari nginepnya kita di dalam satu perjalanan, misalnya ke Bandung gitu. Masa harus 2 hari kan? Tidak. Istirahatnya untuk yang kedua dan selanjutnya minimal 30 menit sampai 1 jam. Minimal 30 menit sampai 1 jam. Mengapa direkomendasikan kita harus mendapatkan istirahat berkualitas dengan cara melakukan power nap. Power nap ini adalah istilah tidur yang sejenak yang tidak lebih dari 30 menit, ya 15 sampai 30 menit. Tujuannya merecovery untuk mendapatkan kebugaran akibat kejenuhan, akibat tersedotnya tekanan terhadap diri kita selama mengemudi 2 jam sebelum atau 4 jam sebelumnya. Jadi tidur tidaknya 15 sampai 30 menit, itu namanya power nap. Ketika kita bangun, kita akan bugar. Tapi ingat, tidak lebih dari 30 menit. Mengapa? Kalau kita lebih dari 30 menit, itu yang terjadi begitu kita terbangun, tubuh kita itu belum siap. Tubuh kita harus tidur paling enggak 6 jam. Biasanya kalau kita paksakan terbangun, misalnya sudah sampai 1 jam kita terbangun, bawaan kita kan bad mood. Coba kita Sabtu siang tidur, tahu-tahu terbangun padahal tidur kita baru 1 jam. Badan nggak enak, tapi pada satu saat kita di kantor, kita keletihan, kita cuma tertidur 15 menit. Begitu bangun kita bugar kan? Bad moodnya nggak ada. Tetapi kalau kita tidur lebih dari 30 menit, itu harus diterusin 6 jam. Kalau enggak, kita bad mood, sensitif, baper ya. Yang jelas
mungkin kita melakukan aktivitas fisik kesannya impulsif. Ada satu keputusan-keputusan, manuver-manuver yang kita lakukan itu kayak tidak ada melalui satu proses analisa, ya itu yang kita lihat. Tetapi yang terlihat oleh orang itu kesannya nekat nih, orangnya sembrono nih. Padahal dia dalam kondisi belum normal gitu loh. Nah, jadi lakukan power nap itu setiap 2 jam selanjutnya setelah pertama. Atau nggak usah tunggu 2 jam. Bagaimana pengalaman para orang-orang? Saya sendiri pernah mengemudi 3 hari 3 malam dalam satu kompetisi. Dan saya aman-aman saja, kompetisi rally zaman-zaman dulu Jakarta Bali, 3 hari loh. 3 hari saya nggak tidur, totalnya 5 hari itu ya. Tapi 3 hari itu nggak tidur. Tidur yang selanjutnya 2 hari kemudian itu sebentar-sebentar karena saya pereli miskin waktu itu. Orang lain tidur, kita bongkar ban, ganti apa, coba mesin kita perbaiki gitu. Kita juga merangkap jadi mekanik. Tapi faktanya kita aman, selamat, bahkan terampil ngebut kan. Nah, tapi ini nggak jadikan pedoman, jangan sampai dijadikan pedoman. Dan begitu juga kawan-kawan yang pernah melakukan perjalanan jauh, jangan dijadikan pedoman. Mengapa? Ketika kita melakukan di luar normal tadi, sebenarnya ada motivasi kuat yang lain yang bisa, atau ambien atau situasi yang membuat kita excited, adrenalin kita naik. Nah, ini yang memicu kita seakan-akan kita bugar, tetapi organ tubuh kita udah parah nih. Parah dalam keadaan keletihan yang sangat gitu. Bahkan bisa saja organ tubuh jantung kita bisa mati tiba-tiba begitu kalau kita sudah berumur begitu ya. Nah, kebetulan kita masih muda ya, oke-oke saja. Ya faktanya begitu setelah rally ya masuk rumah sakit. Ya saya sering gitu karena kena kuning dan lain-lain gitu. Itu udah berapa kali. Dan saya baru tahu setelah mempelajari ini gitu. Oh, karena organ tubuh kita paksa di mana waktunya istirahat yang seperti mana direkomendasi tadi kita nggak tahu dan kita terus melakukannya. Jadi sekali lagi jangan melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tetapi pastikan ketahui dari pihak yang berkompeten, dokter dan lain-lain begitu. Ilmu-ilmu kedokteran juga terkait dengan ketahanan ini juga kita harus pelajari begitu. Karena kaitannya terhadap aktivitas kita mengemudi. Jadi total driving hours dalam satu hari siklus 24 jam, 10 jam bong legs gitu ya. Nah, begitu. 10 jam ya. Oke. Ada lagi? Ya, mungkin ini ada pertanyaan dari live chat nih. Live chat ini dari sahabat Omi. Bisa dibacakan enggak? Ya, Assalamualaikum, ini dari sahabat Omi, Bang Yusri. Iya. Kalau kita berada sebagai pendamping driver perjalanan jauh, apa sebaiknya kita lakukan agar driver tetap fit? Misalkan ngajak ngobrol biar tidak mengantuk, atau bagaimana katanya? Wah, bagus sekali pertanyaan ini. Penumpang di depan atau di samping kita, mereka juga harus bisa menjadi pilot, co-pilot atau navigator. Bukan hanya sekedar duduk, tetapi dia juga tidak boleh mengintervensi atau mendistraksi konsentrasi si pengemudi. Jadi kalau kita berbicara sekilas-sekilas saja, jangan problem berat, jangan persoalan rumah tangga, jangan problem masalah relationship masa lalu atau keuangan. No. Senang-senang, ringan saja. Nah, jangan terus-menerus, karena kalau terus-menerus akan konsentrasi. Si navigator atau penumpang di samping juga harus bisa mendeteksi kalau ada perilaku-perilaku atau kondisi-kondisi tidak aman. Diingatkan, Bang, hati-hati di depan. Ada sapi, ada monyet, tapi kok kayak ngerokok ya, gitu, diingatin gitu. Hati-hati, awas tikungan, gitu-gitu aja. Nah, ketika co-pilot atau navigator tadi melihat ada gejala-gejala keletihan yang tampak dari si driver, si pengemudi, Bang ngantuk ya. Nah, kita istirahat aja, diingatin, kita berhenti. Nah, ini harus disepakati sebelum perjalanan. Jangan sampai ini dianggap mengganggu, mengintervensi. Bisa saja pada saat dia tidak ada komunikasi di awal, ini dianggap intervensi. Orang yang dalam keadaan capek, intervensi tadi bisa membuat dia baper, dia marah, dia cemas, dan dia merasa terintimidasi.
dampaknya adalah konsentrasinya akan terganggu, dia kesel atau apa. Jadi tolong berhati-hati. Jadi komunikasikan. Oke, nanti sebaiknya driver yang menginisiasi. Tolong mah, tolong mbak, tolong bang. Nanti kalau aku capek ingetin ya. Kalau ada apa-apa ingetin ya. Tolong kasih tahu, tapi jangan too much talk gitu ya. Ya gitulah. Kadang-kadang kan pusing nih. Kita belum ngerem, penumpang di samping malah bilang rem, klakson, kiri, kanan. Iya. Ini akan menjadi distraksi yang berat. Dia bilang lu pegang aja setirnya, dia keluar dari mobil padahal kecepatannya 80 kan bisa karena kesel, karena frustasi, karena pada saat itu dia dalam kondisi capek. Tadi saya katakan ketika orang capek, orang akan bertindak impulsif gitu, tanpa melakukan sesuatu tanpa pikiran, tanpa analisa gitu. Jadi bagus sekali kalau Anda sadar Anda sebagai navigator, dan sebaiknya pengemudi juga sadar fungsi daripada keinginan Anda tadi gitu ya, jangan sampai salah kaprah. Karena sering juga seorang driver merasa baper, tersinggung, tertekan, terintimidasi dengan kelakuan penumpang di samping. Rem. Padahal rem ada di kanan nih, di supir gitu ya. Dia udah teriak rem. Awas kiri, klakson. Ambil bahu jalan, tambah lagi kecepatan, tambah lama. Pernah nggak Anda digituin? Ya, betul. Biasanya dengan orang tersayang kita kan, bawaan kita kesel, bawa aja di mobil, turun deh, gitu kan. Kadang-kadang gini bang, ayo cepat kejar, kurang ajar tuh. Kan, ini begitu kita nggak senang, kita nggak nyaman, yang namanya multitasking tadi kualitasnya akan turun. Nah kalau kualitasnya turun pada saat kita sebagai drummer gitu di panggung, paling dilemparin botol karena fals. Karena kita duduk di kursi diam ya, diam. Kalau di mobil kan bergerak dalam kecepatan 100 sudah 1 detik saja dia terganggu atau salah itu udah 28 meter tuh mobilnya bergerak kan. 80 sekitar 22 meter gitu. Artinya gampang sekali dia keluar dari badan jalan menuju ke bahu jalan. Kalau di bahu jalan ada tembok, pemisah atau apa ya habis. Gitu. Jadi kembali menjawab sahabat Omi, tindakan atau pertanyaan Anda cukup bagus, tapi sebaiknya Anda harus mengkomunikasi dari awal sebelum perjalanan. Jangan sampai timbul miskomunikasi, niat baik Anda malah menjadi satu intimidasi yang akan menimbulkan anxious, kecemasan, anxiety. Karena masalah kecemasan menjadi satu hidden factor atau faktor tersembunyi di belakang kecelakaan-kecelakaan yang tidak terungkap. Gitu. Jadi bagaimana caranya untuk niat baik tadi? Tolong dikomunikasi dengan pilotnya, dengan drivernya, atau siapa saja yang bawa kendaraan itu. Walaupun dia anak loh ya. Tolong. Ya, demikian. Oke, terima kasih sahabat Omi, dan bagi sahabat Gilead yang ingin bergabung juga silakan bisa kirimkan live chat di ini. Dan gini bang, saya bukan mencoba mendiskriminasikan ya, tapi kalau kita melihat tentu contohnya adalah contoh yang baik. Misalnya abang setelah beberapa lama menggeluti karakter seorang pengemudi, apakah bisa dibandingkan? Karakter termasuk saya juga kan, saya juga nyupir nih. Kalau disebutkan kata abang, oh orang kita ini Indonesia ini kurang taat atau tidak disiplin, ini boleh kita terima bang sebagai pedoman buat kita. Oh saya berarti harus belajar gitu. Jadi kalau abang perbandingkan nih pengemudi kita dengan pengalaman abang di luar negeri tuh, gimana tuh bang? Supaya kita paham juga. Kan termasuk pengemudi ya. Kalau kata abang jelek berarti saya termasuk gitu. Begini. Cara kita berkendara di jalan raya yang dengan segala tekanan, intimidasi dan lingkungan dan multifaktornya, itu gampang sekali membuat orang kembali kepada karakter aslinya. Sehingga banyak pendapat para ahli, kalau mau melihat atau mau menseleksi, atau gini bahasa sederhananya, kalau Anda mau menseleksi mantu Anda atau CEO Anda atau senior Anda
senior manager Anda, ajak dia bawa mobil ke situasi traffic yang padat, tetapi dengan intimidasi. Intimidasi, tolong dong cepat selagi ya, saya perlu ini gitu ya. Saya harus gini. Karena bagaimanapun dia, ketika dia dalam proses seleksi, dia akan menunjukkan kemampuan nilai yang baik. Dan dia akan memprioritaskan pujian, recognition, reward dari calon bosnya dia. Sehingga kadang-kadang dia akan mengabaikan aturan-aturan yang ada, atau dia akan melakukan korupsi, memotong jalur, menerobos lampu merah gitu ya. Dengan demikian kita akan melihat karakternya. Jadi yang paling sederhana kesimpulan dari apa analogi saya itu, kalau Anda mau melihat kepribadian orang, lihat cara mengemudinya. Apakah orang ini nekat, orang ini acuh tak acuh, orang ini arogan, anarkis, atau orang ini selalu mudah dengan kepanikan, atau orang ini selalu mementingkan keselamatan dengan menetaati peraturan, atau bisa mengabaikan karena dia mencoba menyenangkan si calon bosnya tadi. Jadi secara keseluruhan dapat diartikan pribadi dari masyarakat, karakter dari bangsa kita bisa kita lihat dari karakter kita berlalu lintas. Kurang lebih begitu, Bung Lex dan Kang Angga. Iya, jadi betul. Tahu saya, kalau nggak, ya ini saya pernah juga lewat ke jalan tol yang ke Surabaya ya Pak Bang Yusri. Situ kan tertera kan kecepatan minimal dan kecepatan maksimal, dengan ya. Betul. Jadi kalau kita lihat, tapi rata-rata pengguna jalan tol itu sepertinya acuh gitu ya terhadap rambu-rambu. Aturan-aturan yang ada. Betul. Jadi rata-rata yang dilanggar itu kecepatan maksimal. Iya. Nah, ini bagaimana ya cara kita untuk istilahnya? Kan kita tahu bahwa aturan itu dibuat untuk keselamatan kita bersama gitu loh. Dan tidak hanya keselamatan kita, tapi keselamatan orang lain juga. Nah, ini bagaimana ini istilahnya? Kan nggak mungkin juga selalu ada polisi atau ada petugas di sana. Nah, walaupun kadang-kadang juga dicantumkan kan bahwa lajur ini terpantau oleh kamera CCTV. Ya kan, kamera CCTV. Jadi kecepatan Anda dimonitor. Nah, tapi tetap aja kita ada tetap aja ada yang hus apalagi ya kendaraan-kendaraan yang dalam tanda petik ya sisinya besar gitu ya, terus kendaraannya masih baru gitu kan. Nah, ini nih ya kadang-kadang kita lupa kita tidak sadar gitu ya bahwa ya memang saya percaya kalau memang semua kecelakaan itu, kalau ini pendapat saya, pasti human error awalnya gitu, nggak mungkin dari ya kadang-kadang kalau apalagi kalau kendaraannya masih baru gitu ya sangat sedikit lah karena kendaraannya. Ya betul nggak, Bang Disney? Iya, tadi soal aturan pelanggaran yang dilakukan oleh banyak pengguna jalan, pengguna kendaraan bermotor pada khususnya, itu merupakan cerminan sehari-hari yang terjadi. Bahkan di jalan biasa, hitungan menit di kota-kota besar seperti Bandung ataupun Jakarta, Surabaya, kita bisa melihat perilaku-perilaku pelanggaran yang terjadi. Tidak menggunakan helm, tidak menggunakan lampu pada motor, atau tidak menggunakan sabuk pengaman, ada yang menerobos lampu merah, ada yang menerobos tanda larangan balik arah. Artinya perilaku-perilaku tidak aman itu yang melanggar peraturan, itu gampang sekali kita temukan, bahkan menjadi cerminan berlalu lintas kita di Indonesia. Kalau ditanya mengapa, itu yang paling penting. Kenapa peraturan kita paling lengkap, paling banyak, tapi kenapa pelanggaran itu tetap terjadi? Bahkan tadi Bung Lek katakan ada CCTV menjelaskan, itu acuh-acuh saja. Jadi sebenarnya kalau kita lihat profilnya kita, manusia yang sehat, yang punya akal gitu,
kan bawaan kita itu adalah takut dengan kerugian, ya, takut dengan tidak nyaman, takut dengan kecelakaan, betul? Ya. Itu udah bawaan kita. Ada api, coba suruh pegang api. Mana kita mau, karena kita udah tahu dari kecil api itu panas, luka dan lain-lain begitu kan. Dan itu bagian sampai anak kecil pun tahu, disuruh pegangin api lari dia gitu kan. Itu udah bawaan kita. Nah, tetapi dalam situasi yang jelas-jelas liputan tentang kecelakaan tiap hari gitu ya. Tapi kecelakaan itu terjadi terus. Pelanggaran bahkan yang identik dengan akhirnya kecelakaan selalu ada di dalam kehidupan kita. CCTV tadi dianggap nggak dianggap sama kita. Ini seakan-akan kesannya peraturan itu harus dilakukan kalau ada petugas. Jadi mereka menganggap peraturan itu apply ketika ada petugas. Mereka tidak pernah berpikir bahwasanya peraturan itu dibikin untuk pertimbangan kenyamanan, kelancaran, dan keselamatan. Kalau mereka berpikir ini untuk kenyamanan, ini nggak membuat kita macet, ini untuk keamanan kita, ini untuk keselamatan kita, pasti mereka akan menjadikan ketiga hal ini adalah kebutuhan. Karena kebutuhan kita adalah kenyamanan, keamanan, kelancaran, keselamatan gitu. Itu bawaan manusia. Kalau kita tidak melakukannya, jadi sama saja kita bisa sebutkan bahwasanya kita nggak ngerti. Jadi kalau kita nggak ngerti itu, berarti akar permasalahan dari perilaku-perilaku yang tervisualisasi tiap hari di jalan raya tadi, itu akar permasalahannya ada masalah dengan sistem pendidikan kita. Apakah metodologinya atau substansinya? Nah, kalau bicara metodologi, saya yakin di metodologinya yang kurang, yang harus diperbaiki, deliverynya. Karena kenapa? Tadi CCTV tidak dianggap gitu ya. Terus larangan, ada banner-banner kalau ngantuk istirahat, ada rest area nggak dianggap, kecepatan nggak dianggap. Artinya mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu, dan itu bukan bahasa mereka. Banner CCTV, rambu-rambu itu bukan bahasa mereka. Bahasa mereka adalah misalnya kalau kecepatan harusnya ditulis. Lu ngebut, lu mati. Lu ngebut, lu benjut. Itu faktanya di jalan-jalan di kampung-kampung ditulis kecepatan 30 km orang ngebut, tapi begitu kita rubah ngebut benjut gitu ya. Orang langsung pelan. Nah, artinya bahasanya pas. Atau dinding-dinding tempat kotor semua dinding-dinding itu. Dilarang buang sampah. Oh, buang sampah. Dilarang kencing di sini, kencing. Tapi kalau tulisannya bahasa yang kencing di sini anjing, nggak ada yang kencing gitu kan? Yang kencing di sini disunat gitu ya? Gitu, digebukin, dibakar atau apa? Nggak ada. Nah, artinya metodenya, bahasanya harus disesuaikan dengan bahasa kita. Bahasa kita ini selalunya dengan intimidasi, bukan bahasa sopan gitu. Mungkin karena didikan atau pengaruh dari zaman nenek-nenek moyang kita yang dibawa FOC dulu ya. Sehingga kita selalu diintimidasi, ditindas dalam melakukan sesuatu yang faktanya pada saat itu kita bisa bangun Borobudur, bisa buat jalan anyar Panarukan, bahkan banyak gedung-gedung hebat di kota-kota yang buatan tahun-tahun lama, ratusan tahun lalu masih kuat begitu. Itu kan semuanya hasil karya anak bangsa kita. Nah, itu fakta yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena bahasa, metodenya, sistemnya berbeda. Maaf, tapi ini faktanya. Kenapa aturan tadi nggak dianggap gitu, tetapi kita menggunakan bahasa yang sedikit ekstrim, vulgar, kasar gitu, yang nggak pantas, yang nggak bermoral, tapi kita terima gitu, bisa kita laksanakan. Nah, ini harus dipikirkan oleh para ahli, kenapa kok bisa begitu. Dan itu pendapat saya, mungkin bahasanya yang nggak sesuai bahasa kita. Oke. Jadi ini ada pertanyaan nih dari Kang Wedi, Bang Yusri. Apakah ada perbedaan antara jalan tol beton dan jalan tol aspal seperti Jagorawi terhadap daya cengkramban katanya? Dari Kang Wedi. Oke, pertanyaannya paling tepat adalah apa perbedaan tol aspal, permukaan aspal dengan permukaan konkrit atau semen terkait dengan resistensi daripada cengkraman atau traksi gitu ya.
Nah, kalau dibandingkan di dalam dua hal itu tadi, dikomparasi gitu, yes, aspal lebih skid resistasinya lebih bagus dibandingkan dengan konkrit yang keras karena aspal lebih fleksibel. Tapi dalam konteks jalan raya, lebih-lebih jalan tol, ruang publik, sebelum waktu dibangun itu melalui satu spek yang menyangkut beberapa parameter, termasuk yang paling penting adalah parameter keselamatan. Begitu setelah selesai, itu diperiksa selama proses pengerjaan, diawasi oleh tim independen. Pada saat selesai, sebelum di launch boleh dipakai publik, itu diverifikasi oleh tim ahli dari beberapa pakar gitu ya. Jadi lebih-lebih kalau pada satu era pemerintahan yang yang sudah terbuka semacam ini, yang gampang sekali kita mengkritik dan lain-lain, tentunya pejabat berkompeten akan tetap concern fokus dengan standar-standar yang ada. Jadi saya nggak tepat di dalam hal ini kita bahas dengan misalnya dalam kasus kecelakaan tragedi pada tanggal 4 kemarin yang melibatkan artis itu ya. Karena ini bisa menjadi satu kebingungan buat masyarakat gitu. Akhirnya membuat tidak nyaman. Pada dasarnya kondisi lingkungan yaitu yang mencakupi infrastruktur, traffic, topografi, kontur dan lain-lain itu adalah subfaktor di dalam kecelakaan. Kecelakaan lebih banyak melibatkan faktor utama atau main faktornya adalah manusia. Subfaktor yang lain, kendaraan, lingkungan, cuaca, itu adalah kontributor faktor. Bisa kita sebutkan, walaupun kontributor faktor ini tidak ideal, kita bisa tetap aman. Contoh, tadi kalau nggak salah kita berbicara tentang, bukan tadi ya, tadi dengan media lain, maaf, dengan Indosiar Metro TV. Oke, saya lupa. Jalan aspal atau jalan yang berpermukaan konkret ada oli. Kita harus melewati jalan tersebut. Pertanyaan saya, apakah kita pasti slip? Apakah pasti slip? Saya tidak. Nah, kalau tidak, berarti sudah dipastikan bukan aspalnya, bukan konkretnya, bukan olinya yang menyebabkan kecelakaan, bukan? Betul. Yang menyebabkan kecelakaan siapa? Ya pengemudinya, kitanya. Kenapa? Ya kalau kita tahu ya kita ya tadi ya tetap apa? Kalau kita berkonsentrasinya masih full kan kita ya istilahnya logika kita, nalar kita akan bermain, akan mengurangi kecepatan, betul? Ya. Dan kita akan melalui itu kalau kita tidak bisa mengelak, menghindar, kita melaluinya dengan kepenuh-hatian atau dengan sangat berhati-hati, bukan? Artinya bukan oli, bukan permukaan jalan yang menyebabkan kecelakaan itu. Tetapi kalau dikatakan dengan tadi cerita aspal dengan konkret, mana baik terkait dengan traksinya, cengkraman, daya cengkramnya, atau katanya skid resistance-nya. Ya jelas aspal yang bagus. Gitu, jelas aspal. Tapi jangan dicampur ke sini karena itu kontributor faktor. Sudah kita sepakati bahwasanya kecelakaan di jalan didominasi oleh human factor karena dia yang mengoperasikan. Ban saya gundul. Yang idealnya dalam sebuah perencanaan perjalanan, begitu saya tahu ban gundul, saya jangan bawa kendaraan kan? Tapi kalau kasusnya saya terpaksa harus bawa kendaraan tersebut, apa yang harus saya lakukan? Apakah pasti saya slip? Enggak juga. Jadi enggak juga. Kalau saya pelan-pelan, saya berhati-hati, enggak sempurna karena saya sadar ban saya gundul, saya sadar cengkraman atau traksi ban sangat rendah, maka yang terjadi saya harus menggunakan nalar saya dan saya otomatis akan menggerakkan kendaraan ini dengan kecepatan yang rendah gitu. Benar? Jadi selip bukan karena ban tapi karena kita, bukan? Gitu. Betul. Ini pertanyaannya sama dengan sahabat Andi ini. Tadi sudah dijawab ya, jalan tol
jalan tol kita tengahnya mungkin pembatasnya ya, sudah jalan di tidak tengah. ada rumput. Ini menurut Abang justru gimana? Sudah terjawab saya pikir tadi. Boleh diulang tadi? Ini cukup menarik nih. Oh ini, sebentar dari sahabat Andri. Jalan tol kita tengahnya sudah tidak ada rumput. Bang Yusri gimana? Oke. Memang idealnya kalau di lingkungan yang masyarakatnya sudah sangat comply atau tertib dalam berlalu lintas, idealnya itu median jalan atau jalur tengah itu harus landai dan berumput. Oke. Ketimbang dengan barrier, tidak ada jalur lambat tapi barrier yang sangat keras gitu kan, sangat keras, dan itu mematikan. Betul. Tapi dengan fakta yang ada di negara kita yang pengaruh budaya, ketertiban, kesadaran berlalu lintas, dengan melihat intensitas volume kendaraan menyeberang gitu, maka salah satu pertimbangan yang mungkin saya duga, karena saya nggak ikut terlibat dalam tim memberikan pendapat di dalam hal ini ya, pada proyek-proyek pekerjaan jalan tol gitu ya, dengan mempertimbangkan, ini analisa saya, jumlah kecelakaan di mana perilaku mobil nyebrang, bahkan di Bandung itu pun ada yang nyebrang gitu, terbang, jatuh. Jadi orang tabrakan, tapi tabrakannya mobil satu itu dari atas gitu kan. Karena mobil ini terbang gitu kan. Ada yang melintas di jalur Tomang bus, macam-macam tuh, dan menewaskan sekian belas orang. Akhirnya saya menduga tim yang mengapprove atau yang mendesain tol di Indonesia, jalur tengahnya dipasang pagar, railguard, bahkan beton gitu ya. Dan perlu dipahami, itu tidak terjadi di Indonesia. Di Amerika pun masih ada pemisah yang menggunakan beton dan railguard di tengah-tengah gitu ya, khususnya di tol-tol dalam kota ya, tol-tol dalam kota. Nah, tapi mereka juga menyikapi adanya objek-objek atau spot-spot, black spot ya, atau sekarang ini lagi disosialisasikan oleh Jasara Harja, red spot, sehingga orang tahu itu daerah berbahaya. Kalau di Amerika gitu tidak ada red spot tapi black spot, biasanya dikasih speed trap gitu kalau di sini kan. Objek-objek yang berbahaya di sekitar di situ, kalau di luar negeri biasanya diganti atau direkayasa dengan objek-objek yang lebih berkeselamatan, lebih soft, seperti plastik berbahan air atau karet begitu ya. Saya juga pernah melihat kebijakan dari pemerintah Jawa Barat di daerah tertentu, daerah rel guard di pinggir jurang atau begitu, dikasih semacam bantalan ban, sehingga tidak masif sekali ketika terjadi benturan dan tidak merusak kendaraan, intinya tidak mematikan begitu. Tapi kembali menjawab pertanyaan ini, idealnya sih menggunakan ini ya, kalau menggunakan rumput atau tanah atau pemisah yang cukup lebar ya. Dulu tuh saya ingat Jagorawi itu sampai 25 meter gitu ya. Lebar itu. Oh gitu ya. Sekarang sudah mulai pelebaran mengecil. 25 apa 45 meter saya lupa itu ya. Dulu tahun-tahun 80-an kita pernah coba hitung, itu 45 atau 27. Pokoknya puluhan meter lah ya. Sekarang mengecil bahkan sudah mengganti kan. Dan kita selalu berkonotasi karena pelebaran tuntutan dari volume kendaraan. Bisa jadi, tetapi menjawab pertanyaan tadi, idealnya kalau menurut saya, kalau kita tertib dengan masyarakat, kita sudah tertib dengan peraturan berlalu lintas, idealnya kita boleh pakai open space, terbuka gitu tanpa guard, tapi terdiri dari bagian tanah yang cukup lebar ya. Sehingga orang bisa sadar ketika melintas itu, dan ketika melintas itu tidak mematikan gitu ya.
Tapi dengan catatan masyarakat kita sudah sadar dengan peraturan-peraturan dan mampu melaksanakan aturan-aturan tersebut gitu. Gitu. Tapi kalau sekarang kalau sekarang sih udah tembok aja lah. Karena banyak orang nggak berdosa juga disikat sama mereka gitu, orang-orang yang lalai tadi ngebut begitu ya. Gitu. Uang sudah ditembok aja bisa terbang kok. Kita bisa melihat kasus yang dilakukan oleh public figure juga, bahkan banyak yang tewas gitu kan. Itu bisa terbang, sudah ada barrier ya, udah ada guard itu pun habis semua dibawa dengan mobil sedannya mereka, sampai mobil di seberang jalan pun habis penumpangnya dihajar oleh ini ya. Itu sudah di barrier ya. Bagaimana kalau nggak di barrier, nggak ada barrier guardnya? Wow, mungkin ada 10 mobil yang kena semua gitu ya. Jadi pertimbangan pemerintah atau pihak yang berkepentingan membuat ini adalah mengurangi resiko yang lebih parah gitu ya. Ya, ini ada lagi dari sahabat Hairul Antapani. Mau tanya Bang Justru, lebih banyak kecelakaan di jalan tol atau di jalan biasa? Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali. Logika saja. Jalan tol, pastinya saya belum menjawab, tapi Anda bisa menjawab sendiri nanti. Jalan tol itu kecelakaan yang terjadi sangat masif. Atau kenapa sangat masif? Karena kecepatan konstan dan kecepatan yang relatif tinggi, jauh lebih tinggi dari kecepatan dalam kota. Kecepatan di dalam kota maksimal 50. Dan kalaupun 50 jarang ada yang konstan, stop and go. Kalau perubahan yang sangat dinamis begini, maka momentum pun kecil, energi yang dihasilkan kecil oleh objek tersebut atau massa tersebut. Oke. Nah, kalau tol, walaupun intensitas volumenya lebih sedikit daripada jalan biasa, tapi kecepatan yang sangat tinggi. Begitu terjadi kecelakaan, maka yang terjadi adalah kerusakan parah atau kecelakaan serius hingga fatality. Jadi kecelakaannya lebih berpeluang fatality, jadi terhadap konsekuensi dari kecelakaan itu ya. Jalan tol tingkat keparahannya lebih tinggi. Tapi kalau berbicara peluang berpotensi kecelakaan dengan intensitas atau dengan volume komponen-komponen bergerak seperti manusia, pejalan kaki, orang, mobil begitu, dengan segala macam permasalahan yang ada yang sangat dinamis, yang sangat multi komponen di jalan biasa, maka kalau saya tanya balik lagi, peluang kecelakaan lebih tinggi di jalan tol atau di jalan biasa? Kalau peluangnya kayaknya jalan biasa ya. Kenapa? Karena banyaknya faktor komponen-komponen di situ yang sangat dinamis, kiri kanan ada yang motong, sehingga orang tuh harus betul-betul konsentrasi. Memang tingkat keparahan di jalan biasa tidak lebih parah daripada jalan tol. Karena kenapa? Momentumnya kecil, energi yang dihasilkan objek-objek yang bergerak itu tidak sedasar seperti di jalan tol. Jadi, kalau Anda mau menghindari kecelakaan, mungkin Anda lewat tol karena bebas hambatan. Tapi kalau Anda concern dengan tingkat kecelakaan, kualitas kecelakaan yang begitu masif dan parah sehingga fatality bisa saja terjadi atau serius, maka sebaiknya Anda jalan biasa saja. Nah, kembali teman-teman sahabat dari Keylight ya. Keselamatan adalah lifestyle. Keselamatan adalah your choice. Keselamatan adalah pilihan hidup kita gitu. Jadi Anda yang memilih gitu. Mana yang mau bagus? Anda mementingkan waktu, kecepatan, kenyamanan, mungkin Anda pilih tol. Tapi kalau Anda mau melihat mengurangi tingkat keparahan, tapi peluang kecelakaannya lebih banyak, ya jalan biasa. Dari data statistik yang di Australia, dari asuransi Australia, kecelakaan di dalam kota, di jalan biasa itu lebih tinggi. Klaimnya lebih banyak dibandingkan kecelakaan yang terjadi di highway. Dan itu juga terjadi di Amerika Serikat yang disimpulkan oleh DOT, kemudian ditarik jadi berita nasional atau statistik nasional oleh
NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, itu jalan biasa jumlah kecelakaan lebih tinggi dibandingkan jalan-jalan bebas hambatan, gitu. Demikian. Ya, ini Masih ada nih. ada kelanjutan nih dari sahabat Hairul. Jadi apa saja yang harus disiapkan ketika mau lewat tol? Sebaiknya berapa kilometer per jam kalau kita berada di tol? Berarti maksudnya kecepatan kendaraannya. Oke, terima kasih sahabat Hairul. Pertanyaan ini sebenarnya jawabannya baku. Kalau kita masuk ke medan atau lintasan yang berpeluang kecelakaan fatal, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Logik sekali. Rencanakan perjalanan kita. Pastikan kondisi kendaraan kita siap. Pastikan kondisi kita siap. Terus ingat dengan precaution step kita. Apa? Reminder tentang keselamatan. Oke, kalau capek segera cari tempat berhenti, gitu. Jangan paksakan. Kemudian pastikan kita dalam kondisi mental yang siap, bugar, sehat. Selain masalah jadi mental kita siap, pastikan kita tidak mengalami problem-problem berat pra kecelakaan, sebelum mengemudi, sebelum melakukan perjalanan. Karena kenapa? Kalau kita memiliki problem-problem kantor yang berat, problem keluarga yang berat, atau masalah keuangan, tol ini gampang sekali membuat Anda terbuai. Anda mengalami highway hypnosis gampang sekali di tol. Anda terlena. Pada saat terlena, problem yang Anda alami tadi masuk ke otak Anda. Dan akhirnya tugas Anda terputus. Bagian skenario Anda harus fokus ke depan, kiri kanan pun terputus. Karena mata Anda ke depan, otak Anda ke kantor, otak Anda ke masalah keluarga. Sedangkan kecepatan Anda sangat tinggi. Jadi pastikan Anda dalam keadaan bugar, sehat, walafiat. Kemudian pada saat perjalanan, pastikan juga ketika tanda-tanda keletihan itu muncul, Anda berhenti. Karena jalan tol gampang sekali men-trigger Anda letih. Karena situasi yang monoton dan kecepatannya sangat tinggi, Anda menyedot konsentrasi yang tinggi, ini gampang sekali Anda letih. Terus juga antisipasi segala kemungkinan. Anda tertib dengan kecepatan, Anda tertib dengan jaga jarak, Anda tertib dengan lane exercise atau jalur Anda, gitu. Dan yang ketiga, Anda juga harus berempati, gitu. Kalau Anda pelan, jangan di jalur cepat. Kalau Anda cepat, jangan di jalur pelan, gitu ya. Kalau Anda bergerak, jangan di jalur bahu jalan, gitu. Ini empati nih, gitu ya. Potong kiri, potong kanan, jangan dilakukan. Emang di sirkuit Anda aja kena diskualifikasi. Di jalan Anda kena maki. Jadi tolong empati itu dijaga, karena empati ini juga bagian dari solusi agar Anda terhindar dari konflik verbal atau konflik fisik berupa tabrakan, ya. Konflik verbal mungkin ada dimaki, disumpahin orang, dan ini berbahaya sekali, apalagi kalau yang nyumpah itu anak yatim piatu, kan. Aduh, saya ini yatim nih, ya. Jadi kalau saya sumpahin bahaya nih. Baik. Gitu kurang lebih sahabat Hairul. Mungkin sedikit pedoman, tip tadi bisa menjadi pedoman dalam perjalanan Anda. Ingat, kebugaran Anda adalah nomor satu, karena Anda memerlukan konsentrasi. Ketika stamina atau kebugaran Anda kurang, maka stamina Anda pun akan terganggu. Dan konsentrasi Anda juga akan terpengaruhi. Demikian atau sahabat Hairul. Ini dari silakan boleh. Ya, dari sahabat Feti. Ya. Berapa? Oke. Feti. Dari sahabat Feti menanyakan berapa jarak ideal untuk rest area di jalan tol. Wow. Saya kira berapa jarak aman antara kendaraan, karena edukasi jarak aman ini tidak begitu banyak orang paham. Betul. Tapi kalau mengenai jarak area, mau ngapain? Mau ngerokok ya? Mau tidur ya? Memang penting rest area itu salah satu mengakomodir bagaimana membuat jalan tol berkeselamatan dan nyaman, ya. Itu penting begitu. Idealnya pengetahuan saya setiap 20 km. Idealnya, yang saya perhatikan begitu. Idealnya.
lebih pendek lebih bagus kan, jadi orang punya pilihan. Iya. Oke. Itu pertanyaan itu. Iya. Kalau pertanyaan berapa jarak aman, ada nggak yang tanya itu? Atau saya tanya deh, ada yang tahu nggak jarak aman? Terus mengapa harus membuat pedoman itu dilakukan? Ada nggak yang bisa menjawab? Terus dari mana itu ketentuan itu? Maksudnya apa dasarnya? Mungkin bisa kita bahas di sini. Iya, betul, betul. Karena aturan dasar hukum tentang jarak aman kita ini sangat plural di sini. Kita nggak punya nih. Sosialisasinya kadang-kadang ada yang berpatokan dengan rambu-rambu tulisan 50, 100 di tol, ada tiang listrik, ada yang menggunakan static meter gitu, meter statik. Nah, coba deh, ada yang bisa membahasnya? Ada yang nanya nggak? Nggak ada. Anda nggak perlu. Anda jarak aman Anda bumper to bumper katanya. Waduh, gila. Betul. Orang bule pada kaget begitu ngelihat Indonesia. Wih, bumper to bumper terus nggak ada yang kena lagi katanya gitu kan. Hebat betul, akrobatik semua ya katanya begitu. Pemain akrobatik gitu. Pemain akrobat jadi. Ya, ini masih dari sahabat Feti, bukan pertanyaan ini. Ini berupa komentar mungkin Bang. Terkadang pengemudi merasa percaya ya sok terhadap kendaraan yang dikemudikan ya. Apakah mobil baru yang disebutkan Bung Lex tadi atau mobil dengan kualitas yang cukup baik, misalnya dengan harga yang cukup tinggi gitu ya. Itu mungkin sudah terjamin tuh keselamatannya gitu. Gimana komentarnya? Karena mungkin jadi maksudnya jadi lupa diri gitu. Ya. Karena kendaraannya Rasa wah super ini canggih. ya, ini jadi walaupun dipakai sekenceng apapun safe dia. gitu ya. Iya, sebaik-baiknya mobil, secanggih-canggihnya fitur safety dari sebuah mobil, oke, tidak ada yang bisa melampaui behavior based safety dari si pengemudi. Kalau pengemudi acuh tak acuh tidak menggunakan sabuk pengaman, mengebut di batas-batas kecepatan, melampaui batas-batas kecepatan, maka peluang kecelakaan itu gampang sekali terjadi. Sekarang sekeras-kerasnya, sebagai informasi teman-teman, semua sahabat-sahabat Keylight, mobil itu tidak bisa dibuat kayak tank. Kalau dibuat kayak tank, begitu tabrakan, orang-orang yang dalamnya itu hancur tuh, bonyok semua. Karena benturan daripada tank tadi akhirnya akan terasa oleh si pengemudi. Tidak ada deformasi. Harusnya mobil itu bisa mengalami perlambatan energi akibat crumpling. Jadi peot gitu. Jadi dia nah, sehingga terjadi pengurangan energi. Tetapi kalau dia frontal, ini keras gang gitu, yang terjadi adalah shock impact yang bisa dialami oleh para penumpangnya di dalam. Kalau seatbelt bisa putus tuh seatbeltnya gitu ya. Jadi dibuatlah oleh para insinyur di pabrik-pabrik produsen mobil. Mobil itu bahkan mobil-mobil Swedia, Volvo misalnya, begitu tabrak itu patah-patah tuh, bisa 3 patahnya. Terus kita bilang Volvo nggak berkualitas, masa patah-patah begitu? Volvo itu the best one loh dari seluruh kendaraan. Tapi kenapa dari dulu zaman tahun 70 udah patah-patah dia kalau kita nabrak begitu ya? Tujuannya agar penumpangnya selamat. Tapi ada orang yang lain membuat mobil baja. Begitu ditabrak mobilnya nggak apa-apa, tapi orangnya pecah kepalanya, patah dan lain-lain, seatbeltnya putus gitu ya. Nah, jadi itu satu. Terus kemudian kembali lagi, harga nggak bohong. Itu selalu berbanding dengan kualitas gitu. Karena biaya partnya, komponen, risetnya itu kan jauh lebih mahal dibandingkan dengan tidak ada riset, bahan yang murah dan lain-lain. Tapi kembali lagi, fitur atau kata kunci keselamatan kembali kepada behavior atau mindset daripada si pengemudinya. Kalau dia
tidak menggunakan, tidak berhati-hati. Tadi saya katakan secanggih-canggihnya mobil juga akan menjadi killing machine di jalan raya ya. Alat yang mematikan bagi pengemudi ataupun penumpang atau orang lain di jalan raya. Betul. Gitu. Jadi kuncinya di kita gitu. Kalau kita berbicara mobil A, mobil B atau yang terlibat di dalam kecelakaan yang dialami oleh public figure kita 2 hari lalu, ini bukan soal mobil. Tadi saya katakan 4 faktor yang sering terlibat dalam kecelakaan. Pastinya manusia, karena mobil nggak bergerak kalau nggak ada manusianya kan. Terus kemudian kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan kan nggak ada, dia bukan naik mobil, bukan kecelakaan mobil, kecelakaan kalau dia naik kuda, kecelakaan kuda gitu kan. Kemudian lingkungan dan terakhir adalah cuaca. Sedangkan 3 faktor ini di luar manusia itu adalah subfaktor atau bahasa yang sederhananya adalah kontributor faktor di dalam kecelakaan, bukan main faktornya. Jadi kita harus fokus di main faktornya. Loh, sekarang kalau kendaraan ketiga komponen ini tidak ideal, subfaktor tadi, ya kita yang harus menyesuaikan. Tadi sudah banyak analogi di muka yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ini harus kita pahami, kita sadari. Terus sekali lagi kita fakta bahwasanya aktivitas mengemudi sangat berbahaya, membahayakan diri kita, masa depan kita, orang lain, pengguna jalan. Nah, kalau kita sepakat dengan pemahaman ini, maka kita harus betul-betul serius dalam beraktivitas ini. Pelajari segala-segala sesuatu dengan yang terkait dengan aktivitas mobil ini. Rambu-rambu, cara mengoperasikan kendaraan, manajemen risiko. Manajemen risiko ini bagaimana Anda risiko kecelakaan di jalan. Kemudian teknik-teknik mengemudi yang lain gitu. Kalau dikatakan manajemen risiko, Anda harus paham apa itu bahaya, karakter bahaya itu bagaimana menyikapi bahaya. Kalau tidak disikapi apa? Kita udah tahu kalau tidak disikapi, kita akan rugi, kita akan cedera, kita akan luka, kita akan nabrak. Nah, sekarang bagaimana menyikapinya? Ini yang harus kita pelajari. Tadi kalau kita bicara tentang teknik, oke, kita harus pahami. Misalnya ngerem, kapan kita ngerem, bagaimana kita ngerem, di mana kita ngerem. Kalau motor ada 3 remnya, rem kaki, rem tangan, ada rem mesin, engine brake kan. Kapan kita gunakan, apa sekaligus atau belakang dulu atau rem depan, kan banyak. Di mana kita ngerem. Ini kan kita nggak tahu, bahkan kita sudah sangat terampil, bahkan kita sudah terbukti terampilnya itu bisa menang pada saat kita remaja di balapan-balapan yang kita ikuti. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengerti? Terampil dan mengerti itu yang namanya kompeten. Kalau hanya terampil, kita nggak usah belajar. Ibaratnya kalau saya naik sepeda, saya nggak bisa naik sepeda. Kasih waktu seminggu, orang akan bisa naik sepeda. Hari pertama, jam pertama jatuh-jatuh. Tapi jam kedua sudah mulai 5 meter. Jam ketiga sudah mulai 10 meter dia bisa jalan. 2 tahun kemudian dia bisa wheelie, bisa ngangkat 1 roda. Itu kan terampil. Begitu balapan, 4 tahun kemudian dia menang. Wah. Tapi apakah dia mengerti? Jadi terampil tidak selalu linear dia mengerti. Kenapa mengerti ini kita perlukan? Karena kita berada di satu media yang namanya ruang publik. Kita dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap keselamatan kita, masa depan keluarga kita, dan tanggung jawab orang lain. Nah, ini perlu yang namanya pemahaman, mengerti, bukan sekedar bisa yang berangkat dari keterampilan gitu. Tapi faktanya kita bisa mudah memberikan anak kita untuk membawa motor, ngasih kunci, bikin SIM dan lain-lain ya. Padahal kita tahu kemampuan kognitif anak-anak itu rendah sekali. Bawa mobil, bawa motor di jalan raya bukan soal keterampilan. Bukan soal keterampilan. Boleh saya tegaskan di sini contohnya. Atau saya tanya, ada nggak kecelakaan di jalan yang pada umumnya terjadi disebabkan karena tidak terampilnya dia? Coba disebutkan. Rata-rata kecelakaan di jalan bukan karena soal keterampilan, tapi lebih kepada mindsetnya dia. Coba disebutkan kecelakaan di lampu merah.
Menerobos lampu merah ada kaitannya dengan keterampilan nggak? Masuk jalur busway ada keterampilan nggak? Dia selip pada saat hujan, ada masalah keterampilan nggak? Udah tahu hujan ngebut. Ya. Betul. Licin. Terus tiba-tiba ada orang nyebrang, dia lagi jalan kenceng, tahu-tahu ada orang nyebrang, tiba-tiba ada orang nyebrang. Itu ada soal keterampilan nggak? Karena dia gagal mengantisipasi. Dia seakan-akan bisa membaca isi otak yang menyeberang tadi. Dia klakson, orangnya sudah ngelihat, tiba-tiba orangnya nyebrang. Kan kita nggak bisa tahu. Atau ada orang nyebrang dari gang yang tidak terlihat. Ya. Jalan raya pada saat kita tidak melihat, maka orang lain juga akan tidak melihat. Kan jalan raya bukan milik kita kan, milik bersama. Betul. Ya. Sesepi-sepinya jalan raya tidak pernah aman. Itu harus dipahami. Jadi jalan raya jangan dibuat jalan-jalan deh. Sore-sore bawa anak kecil, bawa apa, ancamannya besar sekali. Ya. Gitu. Anda kalau mau membuat anak senang atau apa, jangan ke jalan raya. Ke mall, persingkat masa waktu Anda di jalan raya. Persingkat. Bukan ngebut ya. Ya. Artinya cari jalan kampung atau apa, pokoknya Anda tiba di tempat itu. Jangan lama-lama di jalan deh. Karena semakin lama, maka semakin besar peluang kecelakaan kita. Ini terkait probability ya. Ya. Ini dari Mas Budi nih. Ini Bang Yursil, banyak sekali yang bertanya Bang Yursil. Dari tadi kita belum ngomong teknik ya. Kita ngomong soft skill semua. Ini ngomong soft skill semua, kognitif semua. Kalau teknik nanti kita bisa bahas itu. Kalau teknik itu urusan pada saat kita ngambil SIM. Ini faktor cuaca dan faktor infrastruktur. Tadi disebutkan juga faktor manusia, faktor kendaraan. Apakah infrastruktur jalan tol di negara kita sudah sesuai standar jalan tol internasional katanya? Pertanyaannya. Oke, pertanyaan ini bagus ya. Berdasarkan data dari kebanyakan jalan tol yang dilakukan itu lebih-lebih kalau melibatkan investor dari negara asing dan lain-lain atau menjadi sorotan atau apa atau sebagaimana proyek-proyek yang melibatkan multi investor begitu, standar keselamatan selalu menjadi hal utama, prioritas utama. Dapat saya katakan dan saya yakin, seyakin-yakinnya jalan tol di Indonesia itu sudah jalan tol berkeselamatan. Nah, namun demikian levelnya di mana gitu ya, tapi masih masuk standar keselamatan, masih bisa ditingkatkan. Jadi bukan apakah sudah ideal. Kalau sudah ideal belum dong, gitu. Tapi kalau ditanya sudah berkeselamatan, yes. Dan saya yakin karena tadi saya katakan dalam proses konstruksi sudah memenuhi standar-standar keselamatan dan pengawasannya berstandarkan keselamatan. Kemudian sebelum dibuka juga ada tim verifikasi dari beberapa pakar pengetahuan internal ataupun eksternal yang dilibatkan dalam memastikan jalan itu layak memenuhi faktor-faktor atau standar keselamatan. Setelah bergerak ada tim independen namanya apa ya? Badan pengawasan di sana ya, yang isinya profesor-profesor semua yang rajin mengawasi standar-standar keselamatan tersebut. Mereka digaji untuk itu. Jadi saya nggak ragu. Sekali lagi kalau kita berorientasi bahwasannya kecelakaan itu dapat dicegah dan kecelakaan di jalan lebih didominasi dengan faktor manusia, maka kecelakaan saya simpulkan di jalan raya itu atau di tol itu lebih bisa kita sikapi kalau kita tertib, walaupun dia tidak ideal sekalipun. Tadi saya katakan ada oli kan gak ideal, tapi kita bisa oke. Nggak pasti kok kita kecelakaan. Itu adalah analogi opini saya tentang pertanyaan ini. Demikian Bung Lex dan Kang Angga. Bung Lex, ini Ya, pertanyaan ada selanjutnya. dari sahabat Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Angga dan Bung Lex.
karena masalah mentalitas driver dengan penyebab utama kecelakaan, apakah memungkinkan jalan tol dilengkapi dengan flash atau blitz tersembunyi pada beberapa interval jarak sehingga jadi shock terapi kalau driver-driver tersebut dapat tilang melanggar aturan-aturan di jalan tol. Di Jerman seperti itu sehingga driver relatif taat. Gimana nih? Bung Lex, saya mencoba mengerti mencoba memahami pertanyaan ini sebelum saya memberi jawaban yang sesuai. Ya. Tapi tadi ada sedikit distorsi dari audio Anda, Ya. ada distorsi, jadi saya hilang sebagian, udah mulai dengung-dengung. Coba diulang lagi, saya nggak jelas dengan pertanyaan tadi. Ya. Jadi karena masalah mentalitas driver sama dengan penyebab utama kecelakaan. Apakah memungkinkan jalan tol dilengkapi dengan flash atau blitz tersembunyi pada beberapa interval jarak sehingga jadi shock terapi kalau driver-driver tersebut dapat tilang melanggar aturan-aturan di jalan tol. Dapat apa? Petilang? Tilang. Elektronik tilang ya. Oh, ETLI. Oke, elektronik tilang. Iya. Melanggar jalan tol. Karena katanya di Jerman seperti itu sehingga driver relatif taat. Ya. Oke. Tadi kita sempat membahas soal rambu-rambu, reminder semuanya ya, yang sudah begitu lengkap gitu ya di Indonesia. Tapi pelanggaran-pelanggaran atau perilaku acuh terhadap aturan, bahkan ada CCTV, ada informasi Anda akan direkam dan ditilang begitu dengan program ETLI yang ada, yang barusan dilaksanakan oleh pihak polisi, tapi pelanggaran tetap aja ada ya. Nah, terus tadi disimpulkan kenapa pertanyaan itu muncul dan jawaban saya mungkin metodenya tidak tepat, bahasanya tidak tepat gitu. Nah, tapi kembali tadi dari sahabat siapa yang terakhir, Budi? Eti. Opi, oke. Sahabat Opi tadi menjelaskan contoh. Sahabat Neni. Meni. Oke, sahabat Neni. Mencontohkan tentang kasus bagaimana manajemen berlalu lintas penegakan hukum yang ada di luar negeri, di Jerman, dengan membuat elektronik tilang gitu ya, semacam flash yang mencatat semacam gitu. Itu cukup bagus. Jadi begini, itu cukup bagus, ide yang bagus, tetapi harus betul-betul lebih kuat, lebih pas dengan bahasa kita, bahasa persepsi maksud saya. Penegakan hukum kita harus luar biasa, harus keras di sini. Tidak ada pandang bulu, dan sebaiknya penegakan hukum itu terhadap orang terhukum itu harus disosialisasi. Karena disosialisasi atau diumumkan, berharap orang malu dengan kasus tadi ya, terus mereka jerah. Dalam persoalan malu sendiri memang kita sudah agak rusak di sini. Kita koruptor aja kita nggak ada malu ya, perbuatan yang luar biasa begitu ya. Apalagi soal lalu lintas, paling bangga juga di situ. Tapi efek jerahnya harus dibuat gitu. Penegakan hukumnya harus jelas. Masalahnya sekarang database kita kan belum integrated nih, belum well integrated, sehingga tilang-tilang yang bersifat dari elektronik tadi ini masih kesusahan yang saya dengar nih dalam mendeteksi orang tersebut. Misalnya orang itu KTP-nya di mana, mungkin ke depan itu bagus, tetapi penegakan hukum ini harus betul-betul termonitor sehingga orang jerah. Karena bahasa kita yang paling pas adalah terkait dengan aturan yang efektif adalah membuat orang jerah. Sejerah-jerahnya gitu. Harus kita terima. Kalau enggak, itu bukan jadi investasi ya. Flash tilang tadi, elektronik tilang seperti di Jerman. Kalau di Jerman malu, terus mereka akan kehilangan produksinya atau mereka tidak produktif akibat SIM-nya, akibat pelanggaran-pelanggaran yang berlapis-lapis dari atau yang berkelanjut dari dia tidak melaksanakan kewajiban akibat pelanggaran tadi, misalnya tilang dia nggak bayar, maka apa yang terjadi, segala akses dia dalam memanfaatkan fasilitas publik terhenti.
Misalnya dia mau masang telepon, dia nggak bisa, dia harus wajib membayar hutangnya akibat tilang tadi, atau dia mau beli tiket, mau beli pesawat atau apa, mau beli mobil, semuanya terhalang karena ada pembuktian dia hutang. Dan ini yang membuat efek jerah. Tapi kalau di Indonesia mungkin beberapa tahun kemudian ya. Tapi ide tadi bagus. Cuman kita perlu siap gitu. Kita sudah ada, polisi sudah berupaya mengerahkan energi yang membuat program-program dalam bahasa kita. Salah satunya Atli ya. Itu investasinya luar biasa. Walaupun belum optimal karena database kita nggak integrated gitu ya. Orang masih punya KTP atau apapun, ketika KTP sekarang sudah elektronik pun sudah semuanya ini, tapi sistem pengantaran surat tadi gitu terbentur karena orang tersebut tidak tinggal di situ gitu kan. Nah ini perlu integrated sistem administrasi yang membuat orang tadi pergerakannya, produksinya, produktivitasnya terbatas, baru orang jerah. Anaknya mau sekolah gitu, anaknya nggak diterima. Gara-gara kenapa? Bapaknya punya tunggakan hutang dari pelanggaran yang dilakukan. Itu di luar negeri loh, Pak. Anda parkir di universitas, di wilayah universitas, kampus saja parkir salah, itu dikejar kemana-mana. Yang menilang itu adalah polisi kampus misalnya, bukan polisi jalan raya ya, polisi kampus. Tapi karena sistem yang integrated tadi, Anda pindah kota kemana aja selama di negara itu atau di Uni Eropa, itu surat itu akan datang. Nah, ketika kita tidak membayar, aplikasi kita, permohonan kita untuk mendapatkan air, listrik atau apa, nggak bisa, disuruh bayar gitu loh. Sampai bingung. Dan saya merasakan itu sejak awal tahun 80 di sana. Sudah begitu sehingga gerakan kita mau nggak mau. Misalnya mau telepon gitu ya, mau apply telepon karena kita pindah apartemen. Tahu-tahu nggak bisa saya apply, padahal perusahaan telepon begitu banyak. Ini pengalaman empiris nih. Nggak bisa ke perusahaan A, perusahaan B, nggak bisa semuanya. Padahal yang melakukan masalah pelanggaran tadi bukan saya, roommate saya, roommate yang tidak sekamar, tidak serumah lagi, tidak seapartemen saya. Jadi ada tanggung jawab saya untuk mengejar kawan saya. Lu bayar ya tunggakan lu ya gini-gini. Gua nggak bisa hidup gara-gara lu kan. Nah kalau sudah macam gitu, tapi dengan populasi kita, dengan ekonomi kita, tingkat ekonomi kita yang beragam, memang memerlukan satu proses yang sedikit panjang gitu, sehingga pada masa-masa tertentu ada lag gitu antara kita sudah mulai mapan, itu akhirnya infrastruktur yang tadi kita tanamkan tadi itu sudah rusak gitu ya. Jadi saya yakin pemerintah pasti memiliki pemikiran demikian rupa. Kalaupun saat sekarang tidak terwujud atau belum ada, tapi saya rasa mereka memiliki, karena di pemerintah juga, karena saya suka sering berinteraksi dengan mereka, banyak sekali orang-orang pinter yang memiliki latar belakang pendidikan dari negara-negara Eropa, Jerman banyak sekali di perhubungan itu ya. Kemudian Amerika begitu sahabat siapa tadi? Neni gitu. Jadi bagus. Ya, ini pertanyaan terakhir mungkin Bang Yusri dari sahabat Yan. Ada tidak data yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kemajuan suatu negara dengan tingkat kecelakaan? Artinya, semakin terbelakang suatu negara berkembang, lebih banyak kecelakaan daripada negara maju. Kalau ada hubungannya, berarti solusinya bukan membahas peraturan, karena disiplin itu tergantung dari budaya maju atau terbelakang. Bagaimana? Ya, saya setuju sekali. Negara-negara maju, analoginya begini, itu sangat logik sekali. Saya sangat setuju. Jadi negara yang mapan, artinya negara yang sejahtera, akan membuat masyarakatnya lebih produktif, lebih fokus kepada apa yang dia peroleh, dan dia bisa melaksanakan sesuatu, berbagi, bahkan dalam kedisiplinan pun mereka pun akan
memiliki visi yang clear, jernih, karena tuntutan hidupnya semuanya sudah terpenuhi. Jadi logikanya begitu. Jadi itu linear sekali. Negara mapan akan membuat masyarakatnya memiliki budaya tertib, budaya bersih, dan lain-lain. Begitu ya. Tapi sebaliknya negara yang masih berupaya untuk menjadi mapan, maju, mereka akan keluar budaya yang mencari output saja, itu bisa bersumber dari segala komponen yang di dalam negara tersebut. Artinya manusia-manusianya, mereka berpikir bagaimana mendapatkan outputnya tanpa melalui satu proses. Tapi kalau negara yang sudah maju, mereka nggak perlu lagi deh. Semuanya sudah tersedia, mereka akan melaksanakan segala aturan dengan tertib, dengan rela. Jadi itu sangat linear sekali ya, gitu. Gini, analoginya, banyak orang kaya, orang-orang kaya yang sudah kaya sekali saat sekarang kerjanya berbagi. Dia mikir berbagi, bahkan dia bisa berkata, bisa berstatement, semakin Anda memberi, semakin Anda mendapatkan rezeki yang lebih besar, katanya. Iya kan? Dan ini sulit diterima bagi orang yang dalam keadaan kesusahan yang sangat setiap hari bergelut dengan bagaimana hidup. Bagaimana dia mau memberi gitu, walaupun ada teori-teori gitu yang mengarahkan ke sana, tetapi itu tidak terpikir pada mereka karena logika mereka mengalami intimidasi keras bagaimana besok harus hidup gitu. Bukan bagaimana mereka berbagi gitu. Tetapi sebaliknya orang yang sudah mapan, mereka tidak berpikir tentang hari esok, tapi bagaimana mereka bisa menyenangkan, berbagi. Itu wajar ya, wajar. Tapi kalau dia kayanya baru-baru setengah-setengah, kayanya dengan yang dipaksakan, pasti dia orangnya pelit gitu ya. Orangnya juga kalau bisa motong-motong. Maksudnya motong kompas, shortcut, kalau dalam berlalu lintas, mencari kesempatan, abuse of condition gitu ya. Kalau dia pejabat, abuse of power, abuse of policy gitu. Tapi kalau orang mapan, coba kita bagaikan melihat mereka sebagai dewa gitu ya. Wah, luar biasa budi pekertinya. Kalau mapannya sudah melebihi mapan begitu. Nah, kaitannya kepada negara gitu. Kita lihat negara-negara ya GDP-nya atau PDB-nya, pendapatan domestik brutonya tinggi gitu. Mereka cenderung tertib dalam segala hal. Bahkan budayanya mereka, bahkan kita akui, budaya kebersihan, budaya tertib seperti negara tetangga kita yang sangat dekat dan kecil tadi. Mereka sangat tertib. Karena PDB mereka berbeda dengan kita kan. Rakyatnya sangat patuh dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Saya rasa saya sependapat apa yang dikatakan oleh sahabat yang terakhir tadi, bertanya begitu. Oke. Yes. Oke, tampaknya kita sudah panjang lebar. Ini kalau kita bahas bisa sampai Luar biasa. Mungkin kita satu kali, kita harus bikin si diskusi semacam ini secara periodik gitu. Betul, ya. Betul. Sebulan sekali saya bisa menyapa kawan-kawan atau sahabat di Kela. Kita mendiskusikan hal-hal tentang keselamatan. Dalam hal keselamatan ini merupakan salah satu metode yang harus kita lakukan sebagai orang yang berlogika untuk kita sustain atau berkelanjutan dalam dalam menghadapi situasi yang sangat dinamis ini ya. Kehidupan kita yang sangat dinamis gitu ya. Nah, keselamatan merupakan satu komponen utama yang harus kita jadikan bagian dari mindset kita atau dasar kita. Ya. Jadi betul ya. Jadi ya tadi budaya tadi kan kata Pak Jebs, kalau mau lihat perilaku orang itu bisa lihat dari cara dia mengemudi gitu ya.
cara dia mengemudi di jalan raya gitu kan. Ayo, ini kita membicarakan diri kita sendiri ya. Coba kita lihat bagaimana kita, tingkat kesabaran kita, acuh tak acuh kita terhadap peraturan, gerasa gerusu, selalu berangkat dengan situasi rush gitu, waktu-waktu mepet begitu. Ada juga yang berangkat lebih awal, merasa membuat perjalanan itu nyaman, fokusnya lebih kenyamanan gitu. Nah, kita bisa lihat di kehidupan sehari-harinya. Orang itu mencerminkan apa yang tadi dia lakukan. Jadi sahabat-sahabat, yuk coba kita mereview lagi apa yang kita lakukan pada saat kita berada di jalan raya. Saya ketawa berbicara begini karena saya tahu diri saya, dan ternyata ilmu itu, apa yang saya katakan tadi, yang saya sampaikan tadi itu memang iya ternyata. Dulu saya nggak tahu, tapi ketika saya mempelajarinya itu ini bukan dari pengalaman, dari pembelajaran yang saya dapatkan dari pendidikan-pendidikan yang saya ikutin di dalam hal keselamatan ya. Oh iya. Jadi ketawa. Nah, saya ini mengetawain diri saya, siapa saya. Oleh karena itu, saya nggak suka di jalan raya saat sekarang. Sudah sekitar 15-20 tahun ini, kalau nggak perlu sekali, saya nggak di jalan raya. Kalau harus di jalan raya, saya akan meminta seseorang mengemudi. Saya nggak suka saya mengemudi. Karena karakter saya adalah karakter thrill seeker. Orang yang suka mencari sesuatu yang excited, orang yang suka mencari adrenalin. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Saya nggak suka sampai sekarang dengan usia saya segini ya, udah malu saya ngomong usianya gitu ya. Saya menyalurkannya di tempat-tempat yang relatif aman, sirkuit, artinya relatif aman bagi orang lain. Betul. Tidak aman bagi saya, karena itu satu-satunya jalan. Kalau saya lakukan petualangan saya itu di jalan, ini kan menyangkut tanggung jawab keselamatan orang. Jadi saya masih melakukan di sirkuit. Harusnya tanggal 14 besok November, saya ikut balapan motocross di Cimahi. Tetapi karena balapan tadi kelas usia saya pesertanya sedikit, dan kawan-kawan saya bilang, ngapain sih balapan sedikit, kan nggak asik gitu katanya. Kalau balapan ya kita kalau bisa semua pembalap usia saya itu ada semua gitu. Nah, jadi akhirnya saya nih ragu-ragu ikut atau enggak, tapi kayaknya saya batalin, padahal persiapan saya sudah siap untuk mengikuti itu. Nah, itu adalah bagian saya mengeksplorasi diri saya, karena tipikal saya ini nggak cocok di jalan raya. Gitu. Dan karakter itu tolong diperhatikan. Kalau Anda masuk kelompok thrill seeker, orang yang suka mencari adrenalin gitu ya, dalam aktivitas Anda, tolong jangan dilakukan di jalan raya. Bang Yusri, terima kasih atas waktunya Bang Yusri. Suatu saat jangan menolak lagi kalau kita undang ya. Selama saya melihat kesenangan, raut muka energik Kang Angga, terus Bung Lek, wah saya rasanya gimana gitu. Kalau saya mungkin bersama Anda, mungkin pisang goreng, kopi udah berapa gelas nih akan lanjut nih. Wah, dingin-dingin suasana Bandung begitu, luar biasa. Siap, silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Yusri. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mungkin Sukses kita juga ya. kita bisa juga mengagendakan secara reguler gitu. Iya, betul. Tadi usulan 1 bulan sekali bisa aja buat kita. Oke, terima kasih Bang Yusri. Sukses. Selamat malam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.